orang aja lihat kan. Bisa juga diperkenalkan nama, ada bisa jadinya bisa. Kalau itu perkenalkan nama saya Feby Agustina, dipanggil Feby, dan juga teman-teman panggil saya Agus. Itu panggilannya itu dipanggil Agus. Kalau itu dengan mereka, tapi kalau teman-teman belum kenal itu Jadi oh gitu Feby. Feby itu tinggal di mana? saya tinggal di Ranteleng. Oh di Ranteleng jauh sekali. Iya itu jauh, karena aku bilang Ais, kita cari di sekolah-sekolah yang jauh supaya kita punya teman. Iya. Terus Feby dari sana? Iya. Oh dekat juga wisata Butuh Sarira deh. Iya bu. Iya Butuh Sarira bagus sekali deh. Iya. Setiap hari. Pentasan. Lalu kira-kira kalau perjalanannya Feby kalau masuk pagi dalam kelas itu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6:30. 6:30. Tidak terlalu cukup. Tidak sih bu, karena paling lama itu 40 menit. Bisa disisihkan waktu 15 menit untuk istirahat, kemudian masuk kelas. Oke. Mungkin Feby kenal ibu atau Tidak pernah kami. tidak kenal? Iya tidak kenal sama ibu. Oh. Jadi wajar ya kita kuliah. Oh iya. Oke, supaya lebih nyaman di ngobrol, perkenalkan nama Ibu Wintasi, bisa dipanggil Ibu Min. Pokoknya dengan Feby aja mau panggil siapa. Saya dari Sanda, tugas saya di sini sebagai guru BK. Kalau boleh tahu, Feby itu datang untuk apa? Sebenarnya mana dia datang cerita-cerita bu, karena kayak bilang apa namanya, tidak tahu nak cerita siapa bu, tiba-tiba ada cerita mereka tahu yang datang di sini cerita Mengenai ada sih masalah sih. Oke, dari cerita Feby, kalau di dunia BK itu dibilang konseling. Oh konseling. Iya, konseling. Atau mungkin Feby sudah mengetahui apa itu arti konseling? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya, ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa konseling itu dimana kita menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang dialami. Jadi Feby datang di sini untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam Feby juga harus mengetahui bahwa dalam sesi konseling itu ada asas-asas dalam melakukan konseling. Jadi konseling itu tidak semata-mata dilakukan saja, tapi ada asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Feby ceritakan ke ibu, apapun yang menjadi masalah Feby, kalau menceritakan ke ibu bakalan jaga, ibu tidak bakalan seberluaskan. Ya, nanti Feby bilang bahwa cerita ini takut nak kalau misalnya dicerita di guru lain, itu tidak ya? Iya. Ya, itu asas kerahasiaan. Yang kedua asas keterbukaan. Jadi Feby di sini itu harus terbuka. Jadi sebenarnya itu pokoknya apa yang Feby alami, masalahnya Feby harus benar-benar terbuka ceritakan ke ibu supaya ibu juga mampu memahami apa sebenarnya jadi masalahnya Feby dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Oke? Oke, yang terakhir itu kesukarelaan. Iya, mungkin Feby datang dengan sukarela atau datang hanya paksaan dari teman-temannya atau bagaimana? Tidak ibu, karena aku bilang ibu nak datang mau nak cerita, jadi dia memang dari hati tunjukkan ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran Feby hari ini sungguh sangat berarti. Ya, kalau sudah berani ya. Ya ibu. Betul. Apakah tempat duduknya sudah nyaman? Karena ini hanya dari kayu dan dari sofa. Sudah nyaman atau adakah rekomendasi tempat lain? Di sini, misalnya ibu. Di sini. Oke. Iya.
bertanya untuk tanggapan dan apa yang saya mau selesaikan harus diselesaikan. Jadi itu dia yang jadi kepribadian saya. Jadi saya tidak bisa menentukan berapa lama waktunya sampai berapa gitu. Jadi saya masih jalannya saja. Oke, baik. Berapa jam juga tidak apa-apa. Ibu akan selalu ada. Ibu akan selalu mendengarkan, menjadi kesal lagi masalahnya Feby nantinya ya. Oke, ya sebenarnya Feby di sini ibu tidak sendiri ibu di sini. Di sini itu kami ada 2 orang. Saya salah satunya dan ada satu laki-laki itu namanya Bapak Bimo. Jadi sering dilihat Pernah Jino sudah kelas ya pernah. Tapi Bimo itu BK. bilang banget sih anak-anak itu Bu Genji mungkin lagi tahu ternyata dia tuh guru BK gitu. Oh tapi tidak tahu dengan guru BK. Iya Bu tahu. Iya. Jadi kalau misalnya Feby itu kayak kita setidaknya dengan ibu bisa menghadap dengan Bapak Bimo. Ya karena Feby juga sudah mengenal tapi tidak tahu kok guru BK kali. Jadi bisa Feby tentukan gimana minta terasa nyaman untuk bercerita. Oke. Iya setelah terus kita di mata pelajaran apa? Tadi mata pelajaran Bu seni budaya. Seni budaya. Seni budaya itu belajar tentang apa? Banyak yang dipelajari di dalam Bu, ada tentang seni-seni. Seni. Iya, ada tentang budaya juga, tentang alat-alat musik juga. Oke, mata pelajarannya hari ini berapa? 3 bahasa Inggris, kemudian bahasa daerah itu di sini. Oh, seni budaya. Oke. Hari ini cukup padat ya. Iya, cukup padat dan bukunya masuk semua. Oh iya. Ibu juga pernah merasakan itu ke sekolah. Jadi kayak bersama juga. Iya. Kita masuk dalam masalahnya Feby. Iya, karena tadi Feby bilang udah untuk menyelesaikan masalah. Silakan Feby ceritakan apa yang menjadi masalahnya. Ibu mendengarkan di sini. Begini Ibu, kan saya orang yang tipikal selalu mementingkan kesenangannya orang lain dan saya. Kemudian kadang saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini benar atau salah. Tapi dari hati saya bilang yang saya lakukan ini benar. Tapi saya tidak tahu kenapa teman-teman saya, orang-orang sekitar saya mengatakan bahwa yang dilakukan itu adalah hal bodoh. Makanya saya mau cerita kira-kira apakah benar ini yang saya lakukan Ibu, atau yang saya lakukan ini adalah hal yang salah seperti yang saya katakan itu. Baik, terima kasih. Iya, dari ceritanya Feby bahwa Feby itu kebanyakan lebih mementingkan kepentingan dan kesenangan orang lain ya, daripada kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Oke, kalau boleh tahu kejadiannya itu atau perbuatannya Feby itu sudah berapa lama Feby melakukan hal seperti itu? Kalau contohnya dibilang tindakan yang saya lakukan itu saya tidak pernah memprediksi Bu kapan. Karena hal itu terjadi itu kayak secara tiba-tiba saja. Jadi kalau contohnya saya bilang terakhir kemarin, tapi siapa tahu nanti saya keluar terjadi lagi. Jadi kayak saya tidak tahu Bu kapan terakhir dan kapan terakhirnya. Oke, baik. Dari yang saya ceritakan itu bahwa sebenarnya yang perkataan orang-orang itu yang teman-temanmu bilang bodoh itu kurang tepat ya. Iya, karena menurut saya tindakan dan niat baikmu juga itu Feby sudah bagus karena ingin membantu orang lain. Iya. Di sini kira-kira Feby kalau misalnya ada teman atau orang-orang yang ingin meminta bantuan kepada Feby, lalu Feby mengatakan atau mengatakan kepada seseorang itu seperti apa? Kalau contohnya ada orang yang datang Iya. kalau contohnya ada orang yang datang minta bantuan, selalu saya bilang iya, Bisa. Tidak perlu mengatakan tidak pernah.
Oke, jadi dari jawabannya Feby itu ketika ada teman atau orang lain yang ingin meminta bantuan itu selalu mengatakan, kebanyakan selalu mengatakan iya. Oke, jadi pertanyaan ibu juga, kalau misalnya Feby ingin menolak atau menolak permintaan temannya itu ketika meminta bantuan, bagaimana sikapnya Feby? Kalau ada temanku yang menolak, Bu, Iya, maksudnya kalau Feby ingin menolak. sejauh ini sih, Bu, tidak pernah menolak. Kalau contohnya itu sih, kalau contohnya memang betul, ya tidak bisa nanti, Bu. Begitu. Oke. Lalu kalau misalnya Feby sudah membantu orang lain untuk membantu kepentingan orang lain, bagaimana perasaan Feby? Senang sekali, Bu. Kayak alasan, kayak saya sudah bilang, berguna sekali nah karena sudah membantu orang lain. Gitu. Lalu orang-orang yang Feby bantu itu untuk kepentingan diri sendiri itu, apakah ada kata-kata yang diucapkan? Mau terima kasih. Terima kasih. Oh. Oke, baik, dari cerita Feby, ternyata Feby selalu mengatakan iya pada saat orang lain itu meminta bantuan kepada Feby karena adanya penghargaan dari mereka, yaitu ungkapan terima terima kasih. Iya, Ibu juga pernah membantu orang itu saat kesusahan, dan pada saat orang itu kayak berterima kasih pada kita, tentu kita itu kayak merasa senang. Ya, tentu kita itu merasa berguna nanti di dunia ini, bisa membantu orang lain. Ya. Terus pertanyaan saya, kalau misalnya ada tugasnya Feby yang mendesak, lalu ada orang-orang lain atau temannya Feby meminta bantuan kepada Feby, itu yang mana didahulukan? Kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Oke, kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Ya, jadi Feby itu harus mendahulukan kepentingan diri sendiri dulu ya. Iya. Sejauh ini pernahkah Feby kayak ada aktivitasnya yang lebih penting? Ya, ada tugas-tugas yang lebih penting kayak ini dikerjakan, tapi ada temannya yang minta bantuan, lalu lebih mendahulukan teman itu daripada tanggung jawab Feby sendiri. Kayak seperti pas kan kami ada apa namanya ini, Bu, tugas ujian akhir semester. Kemudian kan di situ memang dikumpul, kemudian besoknya kan harus belajar supaya karena mau ujian lagi. Tapi karena teman-teman minta tolong, jadi kayak dahulukan, dan itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga di situ saya tidak belajar. Itu, Ibu. Jadi bagaimana perasaan Feby pada saat itu? Perasaannya kayak biasa-biasa saja karena bilang sudah terbiasa terjadi kan, Ibu. Tapi kembali lagi kupikir pas setelah aku selesai membantu dan setelah saya mengerjakan soal-soal ujian itu, kan kemudian juga ada jelek. Kita itu bilang mungkin ini gara-gara ini yang bantu dan ini makanya jadi jelek. Tapi kembali lagi kupikir bahwa kan saya membantu gitu. Oke, jadi setiap misalnya itu Feby nilainya sudah jelek, ya jadi yang dipikirannya Feby itu yang penting membantu ya. Iya, yang penting membantu. Iya, dari cerita Feby juga sebenarnya niat baikmu cukup besar, kepedulianmu sama orang lain juga itu cukup besar, tapi perlu diingat bahwa kepentingan diri sendiri juga itu lebih penting, apalagi sekaitan dengan prestasi tak? Iya, harus diperhatikan itu ya. Iya, dan apalagi nilai tak juga. Nah, ataukah pernah kejadian pernah kok menolak bantuan, misalnya menolak temanmu untuk membantu, nah akhirnya merasa nanti lagi Kak begini atau bagaimana? Pernah merasakan hal kayak gitu, Bu. Jadi sekali sebenarnya terjadi, jadi kebanyakan membantu daripada menolak. Oke, karena perasaan Feby yang kayak merasa tidak enak sama orang lain, akhirnya kalau misalnya
tidak bodoh. Hmm. Iya, Feby tidak bodoh, dan sebenarnya niat baik dalam membantu dalam diri Feby itu sangat besar. Ya, ibu sangat apresiasi karena tidak semua orang memiliki sikap seperti itu. Tapi Feby perlu ingat, membantu orang itu sewajarnya, berniat baik, berbuat baik itu sewajarnya. Ya, perlu juga pikir bahwa penting kali orang lain ini, tapi yang lebih penting itu adalah diri kita. Jadi misalnya ada teman-teman Feby yang ingin meminta bantuan, dan di sisi lain juga Feby punya kesibukan, ya belajar untuk mengungkapkan lebih sopan, ya, iya, lebih sopan agar teman-temannya itu mengerti juga. Iya, jangan menolaknya atau kayak dibilang secara tegas bahwa tidak bisa kak, tetapi harus dijelaskan. Iya. Dari cerita Feby tadi dan kisah Feby tadi, ya, hal apa yang Feby akan ubah ke depannya ini? Itu yang akan berubah bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara kepentingan saya dan juga bagaimana cara menyeimbangkan untuk membantu orang lain. Oke, bagus sekali, itu niat yang sangat baik. Memang hal seperti itu, apalagi sudah lama kayak melihat pada dirimu itu, ini sikapmu yang kayak lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu kalau memang sudah melekat pada diri kita itu, kalau misalnya Mumi dirubah itu butuh waktu yang lama. Tapi percaya bahwa semakin sering kita lakukan, ya sering juga tidak terlalu mementingkan orang lain, ya maksudnya membantu boleh, tapi sewajarnya ya bakalan bisa gitu. Iya. Juga harapanmu atau langkah-langkah ke depannya yang akan Feby lakukan itu apa? Yang mau saya lakukan yaitu saya harus menyeimbangkan antara membantu sesama dan juga kepentingan diri sendiri, Bu. Dengan mengabaikan kepentingan sendiri dibanding kita harus membantu orang lain, Bu. Oke, betul sekali. Jadi berbuat baik itu sewajarnya, ya, sewajarnya, tidak salah untuk berbuat baik, cuma kita harus pikir-pikir dulu sebelum menjawab itu permintaan orang lain. Jangan sampai kita mengiyakan padahal kita tidak bisa, jadi itu suatu beban bagi diri kita sendiri, ya. Iya, betul sekali. Jadi Feby, saya sangat apresiasi kamu yang sudah datang di sini, sudah mau bercerita mengenai masalah. Tidak semua itu tidak semua anak-anak itu kayak orang terbuka. Iya, tidak semua itu anak-anak mau menceritakan masalahnya karena merasa malu. Ya, tetapi ibu Ampe itu sangat sekali sejujur, bisa datang di ruangan ibu ini lebih sederhana daripada. Jadi kalau misalnya ke depannya lagi ada temannya yang ingin meminta bantuan tapi di satu sisi Feby tidak bisa, harus diungkapkan secara sopan, ya. Ya, jangan juga langsung tegas-tegas. Jadi harus belajar juga paham dirimu sendiri, apa yang menjadi kepentingan dirimu sendiri. Oke, jadi jika ada ceritanya Feby lagi atau masalahnya, ya bisa hubungi ibu, ya, atau bisa datang di ruangan ibu selalu ada. Dan kalau misalnya di luar juga, ya bisa menghubungi supaya ibu itu selalu pegang HP, ya, selalu pegang HP. Jadi setiap ada chat masuk itu, apalagi kayak urgent sekali, ibu akan tetap balas. Ya, mungkin ada juga teman-temannya Feby yang misalnya Feby mendapat teman-temannya kayak kesusahan atau dalam masalah, iya bisa Feby mengatakan bahwa ada guru BK. Ya, jadi masalahnya itu tidak boleh dipendam sendiri, ya.
apakah tidak ada teman dekatnya untuk bercerita? Sebenarnya ada tapi ada satu kejadian di hari kan saya cerita, kemudian saya bingung kenapa teman-teman saya yang lain yang sebenarnya mereka tidak tahu cerita itu, kenapa mereka bisa tahu. Makanya dari situ saya sudah bilang, saya sudah mempercayai teman saya ini. Saya berharap saya berharap dia tidak menceritakan ke tempat yang lain, dengan yang lain. Ternyata tidak mungkin kan ibu saya yang mau kasih tahu orang lain. Makanya saya kayak menarik kecurigaan ke teman saya, dan dari situ saya tidak mau menceritakan maksudnya masalah saya ini ke ini kan. Saya itu makanya saya dalam ibu saya menaruh tekad yang benar-benar kok menceritakan cerita ke ibu. Tapi sekarang saya begitu lega, ternyata ibu tidak semenyeramkan yang saya pikirkan. Kan teman-teman bilang kalau contohnya sudah masuk di dalam pintu, bilang ini kenapa itu pasti ada masalahnya gitu. Tapi ternyata ruangan BK tidak semenyeramkan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Iya betul sekali. Iya, kebanyakan itu anak-anak kayak menganggap ruangan guru BK itu polis sekolah. Iya ibu, biasa kan teman-teman juga kalau bilang nih, apalagi ada yang baru teman kelas yang baru masuk, tapi mungkin bukan ibu yang menjumpai, mungkin ada temanku 2 hari yang lalu dipanggil karena berkelahi. Baru dipanggil namanya lewat speaker tuh kalau langsung bukan kayak kami yang terlaluan kok. Ini kenapa mau dipanggil masuk lagi ruangan BK, itu kan kayak takut, kayak bilang ini ruangan BK kayak semenyeramkan kuburan. Tapi ternyata pas saya masuk saya membuktikan bahwa ternyata tidak semenyeramkan yang kami pikirkan. Oke. Iya, langkah yang Feby ambil itu sangat bagus ya menurut ibu, karena sudah berani juga datang di sini. Nah, baik, terima kasih Feby dari sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin ada hal baru atau pelajaran yang Feby bisa dapat dari sesi konseling kita. Hal yang saya dapatkan ya itu ibu bilang ternyata bercerita itu adalah obat yang paling anjur untuk masalah, karena kalau contohnya kita menyimpan masalah itu sendiri bisa ditanyakan kepada kita. Karena kita selalu berpikiran, dari sekarang juga kalau kita kepikiran kan kita tidak makan, jadi naik asam lambung, penyakit lagi seperti itu. Dan setelah saya datang bercerita, ternyata memang sekali lagi saya katakan bahwa cerita itu adalah obat yang paling muncul untuk kita, untuk hati yang sedang menemu, apalagi perkataan-perkataan teman-teman di luar sana yang mengatakan saya bodoh dengan mementingkan kepentingan orang lain. Betul sekali. Jadi dari cerita Feby juga bahwa jangan hubungi menganggap diri itu bodoh ya. Iya, nggak ada itu orang bodoh. Apalagi bilang bodoh yang baik, tidak ada. Tapi yang penting itu dari masalahnya Feby tadi dan juga solusi yang sudah diberikan, bahwa membantu orang juga itu sangat baik. Iya, tapi sewajarnya dan harus kita juga pahami itu apa yang menjadi kepentingan orang lain, apa memang harus didahulukan daripada kepentingan diri kita sendiri. Iya, jadi kedepannya Feby itu harus bagaimana? Di kedepannya itu saya harus mementingkan, maksudnya mendahulukan diri saya sendiri dulu, kemudian membantu orang lain, karena banyak kejadian-kejadian yang saya sudah lakukan, saya selalu memikirkan kepentingan orang lain sehingga saya tidak memikirkan apa yang konsekuensi atau apa yang akan terjadi ke saya. Seperti itu ibu. Jadi saya harus mementingkan diri saya sendiri dulu, kemudian saya maksudnya membantu orang lain, karena membantu juga tidak salah atau ibu? Iya, tidak salah. Kepada orang mungkin orang-orang lain yang kayak egois yang bilang nih membantu itu adalah hal yang bodoh. Iya, sebenarnya itu tidak ya. Membantu itu adalah hal yang sangat baik. Iya, apalagi kita manusia kan saling menentukan. Iya, jadi harus juga saling membantu, tapi harus juga pahami apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Iya,
jangan sampai bukan orang lain dan kita tidak kan. Iya, mungkin si ada yang ingin diceritakan atau masih mengganjal dalam hatinya Feby, bisa diceritakan hari ini atau Bagaimana itu Ibu? Kalau contohnya ada misalkan Ibu bilang tadi harus mementingkan kepentingan diri dulu sendiri, karena maksudnya baik juga kalau kita bantu orang baru. Bagaimana kan ini sudah menjadi kebiasaan saya Ibu untuk bilang, saya lalu bilang iya. Baru bagaimana caranya? Kalau contohnya besok atau nanti setelah saya keluar dari sini, kemudian ada teman saya yang minta bantuan dan apa yang maksudnya kalau saya bantu kemudian ada konsekuensi yang buruk akan terjadi saya, maksudnya bukan yang buruk, maksudnya ada sesuatu yang akan terjadi kalau saya bantu orang itu, kira-kira apa yang harus saya katakan? Oke, baik. Menurut Ibu yang Ibu katakan tadi bahwa perilaku itu Feby mau ubah. Iya, dari mengatakan selalu mengatakan iya pada saat temannya minta bantuan itu, pada saat meminta bantuan. Dari sini Ibu mengatakan tadi bahwa perilaku itu kalau mau diubah itu butuh waktu yang lama. Iya, butuh waktu yang lama juga. Nah, karena itu sudah menjadi kebiasaan Feby ya, sudah lama. Jadi di sini Ibu mensupport Feby itu bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi seiring berjalannya waktu juga Feby akan terbiasa dan bakal bisa lebih mengatakan tidak, walaupun Feby itu punya kesibukan dan tidak lebih mementingkan orang lain. Nah, hal yang Feby harus lakukan, misalnya ada temannya yang minta bantuan, misalnya kayak mau antar begitu tapi tidak bisa, di situ harus komunikasikan dengan sopan agar penolakan itu tidak dianggap tidak dianggap ditolak mentah-mentah, tetapi harus ditolak dengan cara dijelaskan dengan sopan-sopan. Kira-kira bagaimana itu contohnya? Karena kan orang tidak enakan Ibu, jadi kira-kira bagaimana? Kalau contohnya contoh dari Ibu, kira-kira bagaimana cara saya menjawab ke teman saya yang memang saya tidak bisa, karena orang yang saya tidak enakan dia. Jadi orang tidak enakan juga itu tidak enak. Iya, tidak enak sekali. Jadi Ibu kasih contoh, misalnya Feby, misalnya saya sebagai teman Feby itu meminta bantuan, misalnya Feby bisa nggak minta tolong pinjamkan dulu motormu sebentar. Nah, di situ bagaimana tanggapan Feby? Mungkin bisa dibilang tidak bisa karena saya juga mau antar mamaku ke ini, ke apa namanya, kami juga mau pergi ibadah, saya juga sama mamaku, jadi tidak bisa antar, mungkin begitu Ibu, ada usaha. Sudah tepat, cuman ada kata yang bilang mohon maaf ya, supaya ada kesannya itu kayak lebih sopan dia. Jadi seperti itu, mohon maaf mungkin hari ini tidak bisa nak kasih pinjam karena di satu sisi juga mau pakai, jadi harus dijelaskan dengan sopan. Jadi selalu ada kata maaf ya. Iya. Oke, masih ada? Mungkin itu saja dari saya cerita, sudah tidak ada lagi. Saya mengucapkan terima kasih ke Ibu karena sudah memberikan saya arahan. Ternyata saya sebenarnya bisa dibilang tidak salah, tapi saya terlalu berlebihan, bisa dibilang memanjakan orang lain dibandingkan saya sendiri. Sebenarnya saya susah, tapi susah dalam menyenangkan orang lain. Oke, baik. Tetap semangat ya Feby. Iya, berbuat baik juga itu tidak salah. Iya, harus ke depannya lebih baik lagi ya. Harus mengutamakan diri sendiri dulu sebelum mengutamakan orang lain. Oke, baik. Terima kasih Feby atas kehadirannya. Semoga ke depannya lebih baik lagi, lebih jangan keras pada diri sendiri ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Kira-kira kapan kita lagi bisa ketemu? Kalau saya dari Feby saja kapan? Terus atau sampai jam berapa
sampai jam 4. Jam 4 jadi Iya. standby terus di sini selama hari sekolah. Iya, setuju sekali. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa kalau misalnya Febri cerita atau ada teman yang bermasalah itu bisa dikomunikasikan secara baik-baik dan bisa mengarahkan ke ruangan ibu. Begitupun dengan Febri, kalau misalnya ada lagi ceritanya, ada lagi masalahnya, bisa datang di ruangan ibu. Jadi jangan punya malu-malu. Iya, apalagi tidak enakan. Ya, dianggap saja sebagai teman-teman ibu, bestie. Iya. Ada lagi? Sudah tidak ada dulu, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Feby. Iya, tetap semangat ya.